Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Andi Serianto. Jadi aku di sini mau coba sharing-sharing tentang teknik dari Jepang yang memang udah aku pelajari dan memang aku sudah terapkan juga dalam kehidupan aku. Karena ini sangat membantu banget untuk bisa mengatasi rasa malas. Rasa malas itu perlu dilawan dan itu tidak bisa kita biarkan saja. Karena ketika rasa malas sudah benar-benar sangat menumpuk ataupun menjadi suatu kebiasaan dari kita, maka hal-hal positif lainnya itu akan menjauhi dari kita. Kita akan lebih senang untuk tidur, kita susah untuk berinteraksi dengan orang lain, kita susah untuk mengeksplor apa yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini aku mau coba sharing-sharing tentang bagaimana sih cara mengatasi rasa malas, terutama yang aku ambil yaitu dari teknik Jepang itu. Jadi yang pertama adalah konsep Ikigai. Ya, konsep Ikigai ini adalah konsep yang paling umum yang digunakan di Jepang. Ini adalah konsep mencari alasan apa untuk kita hidup ini. Karena ketika kita sudah menentukan apa tujuan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak sukai, kita akan menentukan dan menjalani keseharian dengan enjoy. Ketika kita menemukan suatu impian, kita menemukan suatu hal yang memang kita minati sesuai dengan minat, keterampilan, bakat, dan lain sebagainya, ya semua akan berjalan dengan seadanya gitu, berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Jadi ini adalah teknik yang paling dasar dan sangat dianjurkan untuk bisa digunakan. Ikigai juga salah satu teknik untuk bisa mengetahui diri kita itu seperti apa. Mulai mencari minat, keterampilan, mengeksplorasi diri sendiri, dan yang paling utama adalah merefleksikan kita itu ingin menjadi apa dan kita hidup itu untuk apa. Kemudian teknik yang kedua adalah Kaizen. Kaizen ini berarti perbaikan berkelanjutan. Dan ini adalah perbaikan dari hal-hal kecil. Jadi ibarat kata hari ini kita sudah menjalankan suatu keseharian, coba kita ingat lagi hal-hal kecil apa yang membuat kita salah dan hal-hal kecil apa yang membuat kita benar. Kita coba memperbaiki hal-hal kecil tersebut sehingga kedepannya itu tidak akan terulang lagi. Misalkan di suatu hari kita melakukan kesalahan, lupa akan suatu materi A, B, C, dan sebagainya. Maka di hari yang akan datang, terutama misalkan pada saat menempati waktu ujian, kita coba merefleksikan terlebih dahulu apa sih yang kita lupakan. Jadi ini adalah cara dari melakukan dari hal yang kecil itu. Karena hal kecil itu menjadi salah satu penting yang nantinya akan membuahkan suatu hasil yang besar. Kemudian yang ketiga adalah Shoshin. Shoshin ini ibarat kata kita itu adalah sebuah gelas. Gelas yang kosong, gelas yang terbuka, bukan tertutup, dan gelas yang siap menerima masukan apapun. Kita harus menjadi seorang pemula, pemikiran seorang pemula. Dalam artian, kita pada saat berada dimanapun, cobalah resap dan terima akan semua ilmu. Jadi kita harus banyak tahu, kita harus terima kesalahan kita dan berlatih untuk kerendahan hati. Jadi misalkan kalian sudah paham dengan suatu materi, cobalah kalian bisa menerima terlebih dahulu dan tetap ingin tahu. Coba kembangkan lagi karena ini bisa membantu kalian dimanapun. Ini adalah salah satu cara juga untuk kita beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan, memperbaiki diri kita, dan yang paling utama adalah melatih kerendahan hati. Teknik yang keempat adalah Hara Hachibu. Kalau teknik ini, ya ini berkaitan dengan makanan gitu. Karena seseorang, apalagi bagi seorang pelajar, mahasiswa, yang namanya makanan itu sangat penting, terutama makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu akan membantu untuk proses kita berpikir lebih baik. Nah, teknik hara hachibu ini adalah ketika kita sudah makan, maka berhentilah ketika memang sudah sekitar 80% mulai kenyang. Cobalah makan ya sekitar 80% saja untuk makan, karena dari 80% itu sisa 20%-nya itu akan meningkatkan akan produktivitas dan keseimbangan. Jadi itu nggak ngebuat kita ngantuk, nggak ngebuat kita juga kelaparan. Jadi cobalah untuk bisa menahan rasa lapar yang terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu memuaskan akan kelaparan kita gitu. Jadi coba berhenti sebelum kalian terlalu kenyang. Kemudian yang kelima itu adalah Pomodoro.
Pomodoro ini adalah salah satu teknik yang banyak digunakan oleh orang banyak juga. Salah satunya oleh Jerome Pauline, yang dimana teknik ini adalah kita belajar fokus pada menit-menit tertentu dan kita berhenti beristirahat pada menit-menit tertentu. Biasanya orang-orang itu fokus 20 menit. 20 menit fokus belajar tanpa terhambat oleh apapun, kemudian 5 menit berhenti untuk beristirahat. 20 menit ke depan, fokus lagi, 5 menit istirahat, dan terus lakukanlah hal itu. Hal ini bisa menunjukkan akan produktivitas kita dalam berpikir. Jadi jangan pernah memforsir untuk kegiatan kita belajar. Misalkan kita harus belajar nih selama 1 jam full tanpa berhenti. Justru itu yang kurang baik. Coba lakukan teknik ini untuk berhenti sejenak beristirahat. Kemudian lanjutkanlah hal tersebut dan berhentilah sejenak. Jadi ya itu yang digunakan biar otak bisa lebih refresh, kemudian bisa menjaga kesehatan mata karena mata pun ketika kita fokus kepada suatu hal, kita tidak boleh fokus hanya ke satu hal itu saja. Coba kita gerakkan mata ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya salah satu yang menjadi salah satu bentuk istirahat kita. Dan yang terakhir adalah wabi sabi. Jadi ini mungkin ini salah satunya menjadi salah satu penyakit mahasiswa di mana menginginkan kesempurnaan. Kesempurnaan itu tidak akan pernah ada. Kesempurnaan itu hanya menjadi hal yang sangat ideal dan akan sulit dilakukan ataupun didapatkan. Ketika kita sudah mengerjakan suatu tugas, ketika kita sudah berusaha, maka hal utama yang diharapkan bukanlah kesempurnaan, tapi proses yang baik dan hasil yang memuaskan. Ketika kita sudah berproses, ketika kita sudah memang berusaha dengan sebaik mungkin, maka biarkanlah hasil itu mengikuti saja sesuai dengan proses, sesuai dengan progres yang sudah kita lakukan. Jadi jangan pernah kita menginginkan suatu kesempurnaan. Lagi-lagi tidak ada yang sempurna. Semua punya perspektifnya masing-masing. Ibarat kata kita mengerjakan suatu tugas, tugas untuk dosen A mungkin akan berbeda maknanya untuk tugas kepada dosen B. Karena setiap orang punya perspektif untuk menilai masing-masing. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita dapatkan itu. Dan cara ini juga, cara aplikasinya yang paling utama ya memang itu. Kita bisa terima akan ketidaksempurnaan, menghargai saat ini dan sederhana dalam hidup. Jadi itu teknik-teknik dari Jepang yang biasanya aku gunakan juga dan aku terapkan karena itu sangat membantu terutama untuk bisa merefleksikan diri, terutama bisa mengatasi rasa malas, dan yang paling utama adalah bisa lebih produktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semangat untuk teman-teman dari SMA, SMK, dan sederajat lainnya untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Semangat juga untuk tesnya, kemudian untuk teman-teman mahasiswa, semangat perjalanan di dunia perkuliahan karena itu adalah jalan sebelum nanti kalian bisa mengimplementasikan nilai kepada masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.